Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat sehat dan kebahagiaan kepada kita semua hingga saat ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Heri Hendriana MPD selaku Rektor UPIP Siliwangi. Yang terhormat Bapak Profesor Joshua Sabandar PhD selaku Dekan Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains. Yang terhormat Ibu Dr. Nelly Fitriani MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika. Yang terhormat Dr. Ripi Maya MPD selaku Pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Wahyu Setiawan MPD selaku Pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Fuad Abdul Basit Setiawan, NIM saya 14510162. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian dari skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Matematika secara online kelas 8 SMP dan MTS pada materi pola bilangan dalam masa pandemi COVID-19. Adapun latar belakang dari penelitian ini, yang pertama, kesulitan melaksanakan pembelajaran matematika secara online di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal materi pola bilangan. Yang ketiga, kendala yang dialami guru saat melaksanakan pembelajaran online. Nah, rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana skenario dan implementasi yang dilakukan oleh guru selama pandemi COVID-19. Yang kedua, respon siswa terhadap pembelajaran matematika secara online. Yang ketiga, kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat melaksanakan pembelajaran online. Yang keempat, kesulitan-kesulitan apa yang dialami siswa SMP kelas 8 dalam menyelesaikan tugas-tugas materi pola bilangan. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan upaya yang telah dilakukan oleh guru dalam menerapkan pembelajaran online pada materi pola bilangan. Subjek penelitian ini yaitu 3 sekolah dengan masing-masing 1 guru matematika dari setiap sekolahnya dan 9 siswa dari setiap sekolahnya. Instrumen yang digunakan terdiri dari instrumen tes yang berupa 5 soal esai dan instrumen non-tes yang berupa skala sikap siswa dan instrumen wawancara. Adapun aplikasi yang digunakan untuk mengolah data di skripsi ini yaitu adalah Microsoft Excel. Adapun hasil penelitian yang setelah saya lakukan, yang pertama yang akan saya bahas adalah hasil analisis sikap siswa. Nah, ada 3 indikator yang saya gunakan. Yang pertama, sikap siswa terhadap pembelajaran matematika secara umum. Yang kedua, sikap siswa terhadap pembelajaran matematika secara online. Yang ketiga, sikap siswa terhadap tugas atau soal materi yang telah diberikan. Nah, dari ketiga sekolah tersebut, sekolah A mendapatkan nilai rata-rata 3,20, sekolah B 2,93, sekolah C 3,11, dan nilai rata dari 3 sekolah itu untuk indikator yang pertama adalah 3,08. Nah, itu artinya dari ketiga nilai tersebut atau keempat nilai tersebut dari sekolah A, B, C dan nilai rata-rata, artinya itu semua positif untuk pernyataan yang ada di indikator yang pertama. Adapun untuk pernyataan positif dan negatif, pernyataan positif dari sekolah A mendapatkan nilai 3,13, untuk sekolah B 2,84 dan sekolah C 2,89 dengan rata-rata 2,95. Sekolah artinya untuk sekolah A adalah itu setuju, dan untuk sekolah B dan sekolah C artinya cukup setuju untuk pernyataan positif yang ada di indikator yang pertama. Dan rata-rata dari ketiga sekolah tersebut untuk indikator pertama untuk pernyataan positif itu mendapat nilai rata-rata 2,95, artinya itu cukup setuju juga. Nah, untuk selanjutnya adalah pernyataan negatif untuk indikator pertama. Dari ketiga sekolah mendapatkan rata-rata 3,21. Untuk sekolah A 3,27, sekolah B 3,02, sekolah C 3,33. Itu artinya ketiga sekolah tersebut tidak setuju dengan pernyataan negatif yang ada di indikator yang pertama. Untuk indikator yang kedua, sikap siswa terhadap pembelajaran matematika secara online. Ketiga sekolah tersebut mendapatkan nilai rata-rata 3,09, yang artinya itu setuju untuk pernyataan yang ada di dalam
indikator yang kedua. Namun untuk per sekolahnya, sekolah A mendapat nilai rata-rata 2,97, artinya itu cukup setuju, mendekati ke setuju. Yang sekolah B mendapat nilai 3,11, artinya itu setuju untuk pernyataan yang ada di dalam indikator kedua. Untuk sekolah C 3,19, artinya pun sama setuju juga untuk indikator pernyataan yang ada di indikator yang kedua. Adapun untuk pernyataan positif dan negatif, pernyataan positif di dalam indikator yang kedua untuk sekolah A mendapatkan nilai rata-rata 2,87, artinya itu cukup setuju. Yang kedua adalah sekolah B mendapatkan nilai rata-rata 2,92, artinya pun sama cukup setuju. Sekolah C itu mendapatkan nilai rata-rata 3,19, artinya mereka itu setuju dengan pernyataan positif yang ada di dalam indikator yang kedua. Untuk pernyataan negatif, sekolah A, sekolah B, sekolah C itu sama-sama mendapatkan nilai rata-rata lebih dari 3, nah artinya itu ketiga sekolah tidak setuju dengan pernyataan negatif yang ada di indikator kedua. Selanjutnya indikator yang ketiga, sikap siswa terhadap tugas atau soal matematika yang diberikan. Untuk sekolah A 2,97, untuk sekolah B 3,06, untuk sekolah C 3,12, untuk rata-rata ketiga sekolah adalah 3,05. Itu artinya semua setuju dengan pernyataan yang ada di dalam indikator yang kedua. Adapun untuk pernyataan positif dari sekolah A, siswa sekolah A 2,85, sekolah B 2,89, sekolah C 2,87. Itu mereka siswa-siswanya itu merasa cukup setuju untuk pernyataan positif yang ada di indikator yang ketiga. Untuk pernyataan negatifnya, ketiga sekolah mendapatkan nilai rata-rata 3,23, yang artinya ketiga sekolah itu tidak setuju dengan pernyataan negatif yang ada di dalam indikator yang ketiga. Yang selanjutnya adalah pencapaian rata-rata skor setiap butir soal. Untuk sekolah A bisa dilihat dari tabel berikut, hanya 3 soal yang mengalami kesulitan. Yang pertama soal nomor 3, soal nomor 4, dan soal nomor 5. Untuk sekolah B, hampir semua soal mereka kesulitan mengerjakan soal yang diberikan. Untuk sekolah C, itu hanya kesulitan di nomor 2 saja. Adapun persentasenya kita bisa lihat sendiri. Secara rata-rata untuk soal nomor 1 dan untuk dari ketiga sekolah tersebut itu 69,44%. Untuk soal nomor 2 68,06%. Untuk soal nomor 3 68,98%. Untuk soal nomor 4 71,30%. Untuk soal nomor 5 69,44%, dan untuk rata-ratanya adalah 67,44% dari ketiga sekolah tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, implementasi pembelajaran secara online dinilai kurang efektif, dan hal ini dibuktikan dari hasil wawancara guru dan tes yang dilakukan kepada siswa. Respon siswa terhadap pembelajaran matematika secara umum, secara online, dan tugas yang diberikan oleh guru mendapat respon positif. Kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal materi pola bilangan terdapat pada indikator mengidentifikasi jumlah n pertama, suku barisan aritmetika, dan menerapkan aturan pola bilangan, barisan, dan deret dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Kendala yang dialami guru saat pembelajaran secara online yaitu terbatasnya fasilitas yang menunjang pembelajaran secara online. Fasilitas tersebut diantaranya handphone, laptop atau komputer, dan jaringan internet, serta keterbatasan siswa untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Sekian
presentasi hasil penelitian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari penyampaian saya ataupun data yang saya sajikan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dosen penguji. Terima kasih kepada semua yang menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.